Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-14 ayat 36 sampai dengan 46. Lalu kata Saul, "Mari kita mengejar orang Filistin malam ini dan menjarah mereka sampai fajar menyingsing. Jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup." Jawab mereka, "Lakukan apa yang kau pandang baik." Tetapi imam berkata, "Mari kita menghadap Allah di sini." Saul meminta petunjuk kepada Allah. "Bolehkah aku mengejar orang-orang Filistin itu? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel?" Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Lalu kata Saul, "Datanglah ke sini semua pemuka rakyat. Selidiki dan lihatlah dosa apa yang menyebabkan hal ini terjadi pada hari ini. Demi Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan anakku, ia pasti dihukum mati." Tetapi tidak seorang pun dari seluruh rakyat menjawabnya. Kemudian ia berkata kepada seluruh orang Israel, "Berdirilah kamu di satu sisi, aku dan anakku Yonatan di sisi lain." Rakyat berkata kepada Saul, "Lakukanlah apa yang kau pandang baik." Saul berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan ini ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan, Allah Israel, tunjukkanlah Urim. Tetapi jika kesalahan ini ada pada umat-Mu Israel, tunjukkanlah Tumim." Lalu didapatilah Yonatan dan Saul, tetapi rakyat luput. Kata Saul, "Buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan." Lalu didapatilah Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, "Beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau lakukan." Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, "Memang aku telah mencicipi madu sedikit dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia mati." Kata Saul, "Kiranya Allah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jika engkau tidak dihukum mati Yonatan." Tetapi rakyat berkata kepada Saul, "Apakah Yonatan yang telah membawa kemenangan besar ini di Israel harus mati? Sekali-kali jangan. Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya tak akan jatuh ke tanah. Sebab dengan pertolongan Allah, ia melakukannya hari ini." Demikianlah rakyat meluputkan Yonatan, sehingga ia tidak harus mati. Lalu Saul pulang dan tidak lagi mengejar orang Filistin, sehingga orang Filistin kembali ke tempat mereka. Sahabat Alkitab, perjalanan misi peperangan yang Saul miliki tidak dapat berjalan mulus sesuai rencana dan strategi yang telah dipersiapkan. Lebih tepatnya, Tuhan tidak memberikan tanda yang menunjukkan kehendak-Nya terhadap langkah yang akan diambil oleh Saul dan rakyat Israel yang pergi berperang bersamanya. Segala usaha untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan pun berujung sia-sia alias tanpa hasil. Tuhan tidak memberikan tanda apapun kepada mereka. Usut punya usut, ternyata ada hambatan yang berasal dari dalam tubuh bangsa Israel itu sendiri, bukan dari Tuhan maupun dari orang lain. Lebih tepatnya Yonatan, anak Saul, adalah pihak yang melanggar sumpah yang telah dibuat Saul
sebelum mereka memulai rangkaian peperangan tersebut. Memang sumpah yang dibuat Saul adalah sesuatu yang tidak bijak untuk dilakukan, dan pada akhirnya Yonatan memang luput dari dampak pelanggaran terhadap sumpah tersebut. Namun, narasi yang muncul dalam perikop ini telah menunjukkan kepada kita bahwa tetap ada konsekuensi atas keputusan yang Saul lakukan. Terlepas dari keputusan Saul untuk bersumpah yang ternyata justru merugikan bangsanya sendiri, namun selalu ada konsekuensi yang tidak dapat ditampik atas segala keputusannya. Sahabat Alkitab, pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dengan sebuah nilai pembelajaran untuk bersikap bijak terkait segala konsekuensi dari tindakan maupun setiap keputusan yang kita ambil dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini. Itulah mengapa kita tidak boleh secara sembarang bertindak tanpa melakukan pertimbangan yang matang terhadap segala kemungkinan yang ada. Terkadang, sebagai manusia yang terlalu mudah dikuasai nafsu dan keinginan pemenuhan ego, kita sangat mudah mengambil tindakan yang sifatnya menghasilkan kepuasan yang sementara. Padahal, tanpa kita sadari, ada kondisi merugikan yang sedang menantikan kita di masa mendatang. Memang masa depan dan segala yang akan muncul di kemudian hari adalah sesuatu yang sifatnya misteri serta berada di luar kehendak manusia. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa ada cukup banyak hal yang sudah bisa kita perhitungkan pada saat mempertimbangkan 1-2 keputusan dalam hidup ini. Itulah sebabnya, sebagai umat Tuhan, kita selalu membutuhkan tuntunan Roh Kudus dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan kerinduan untuk mendapatkan petunjuk dan kebijaksanaan dari-Mu dalam setiap langkah dan keputusan yang kami ambil. Ampunilah kami ya Tuhan, jika terkadang kami terlalu mudah terbawa emosi atau keinginan pribadi, sehingga membuat keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Bimbinglah kami agar selalu bijaksana dalam bertindak, sehingga kami dapat menghindari konsekuensi yang merugikan bagi diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Kiranya Roh-Mu senantiasa memberikan tuntunan yang jelas dan hikmat-Mu menyertai setiap langkah hidup kami. Amin.